Kita akan belajar muatan lokal yang ada di Kabupaten Sika. Ya, secara khususnya itu di Kabupaten Sika. Nah, supaya apa? Kita mempelajari budaya yang ada di Kabupaten Sika, supaya kelak besok lusa adik-adik bisa mengetahui tentang budaya yang ada di Kabupaten Sika. Dan semoga kedepannya adik-adik terus mewarisi budaya yang ada di Kabupaten Sika. Nah, adik-adik, untuk pembelajaran mulok di kelas 9, ya, kita lebih banyak mempelajari tentang tata bahasa, tentang ungkapan-ungkapan bahasa yang ada di Kabupaten Sika. Jadi ungkapan-ungkapan adat maksudnya, ya, ungkapan-ungkapan adat. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, Pak akan memberikan perkenalan materi, ya, materi yang nanti kita pelajari selama 1 semester. Baik adik-adik, mari kita lihat tayangan slide berikut ini tentang materi pelajaran mulok untuk 1 semester. Oke, baik adik-adik. Di sini Pak akan menjelaskan ringkasan materi, ya. Pengenalan materi maksudnya, pengenalan materi untuk mata pelajaran mulok Kabupaten Sika, terkhusus ya Kabupaten Sika. Oke. Nah, ini ada pengenalan materi pembelajaran mulok tahun pelajaran 2020-2021 ya, untuk kelas 9. Di KD 3.1 ya, KD 3.1 ini kita akan melihat, ya, memahami bentuk-bentuk interaksi sosial pada masing-masing etnis budaya di Kabupaten Sika dari aspek bahasa dan tata upacara adat. Di poin pertama 3.1.1 itu mengidentifikasi rumpun-rumpun bahasa di Kabupaten Sika. Ya. Jadi di Sika sendiri itu, di Kabupaten Sika ya, itu ada 6 etnis suku, ya, 6 etnis atau 6 suku yang mendiami Kabupaten Sika. Di antaranya adalah Sika, Krowe, Lio, Tanai, Muhan, Palue, Tidung, Bajo. Nah, dari ke-6 suku ini kita akan mempelajari bahasa-bahasa atau sapaan-sapaan yang biasa diucapkan. Ya, mulai dari Sika, Lio, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan lihat sama-sama ya bahasa-bahasa yang sering diucapkan oleh beberapa etnis yang ada di Kabupaten Sika. Yang berikut menjelaskan makna ungkapan dalam 6 rumpun bahasa di Kabupaten Sika. Makna ungkapan atau apa istilahnya sapaan-sapaan adat, ya, sapaan-sapaan adat yang ada di 6 rumpun bahasa di Kabupaten Sika. Ya, di sini kita lihat seperti Sika, etnis Sika punya, ya, ada ungkapan-ungkapan, ya, ungkapan perasaan, contoh seperti ini. Uneng ora ganu mude uneng rua, kokong ora ganu pau paran peda. Ungkapan perasaan jauh cinta dari seorang pria lai kepada wanita. Lalu ada etnis Lionya. Di sini kita akan cari tahu lagi dari Tanai, dari Muhan, dari Palue, dari Tidung, dari Bajo, ya. Kita akan lihat makna ungkapan dari setiap etnis. Yang berikut di KD 3.2, ya. KD 3.2 ini kita akan memahami tata upacara adat kelahiran sesuai budaya masing-masing etnis di Kabupaten Sika. Nah, di 3.2.1 poin yang pertama mendeskripsikan jenis-jenis larangan
sebelum dan sesudah kelahiran. Mendeskripsikan jenis-jenis larangan sebelum dan sesudah kelahiran. Tata upacara adat sesuai budaya masing-masing etnis di Kabupaten Sika. Larangan sebelum dan sesudah kelahiran. Apa itu larangan? Ya. Nah, di sini kita akan lihat sama-sama. Contohnya seperti etnis Sika, pire, perawatan ibu hamil, ya. Wihing wotik, megumoong, dan seterusnya. Lalu yang berikut yang kedua, menjelaskan proses upacara sesudah kelahiran dari berbagai ritus inisiasi. Larangan sebelum dan sesudah kelahiran, ya. Jadi menjelaskan proses upacara sesudah kelahiran. Yang berikut, upacara, jadi masih ada sambungannya ini, ya. Menjelaskan larangan ini sebelum sesudah kelahiran, ya, di sini. Lalu yang berikut masih ada sambungannya, upacara sesudah kelahiran. Yang ketiga, ya, mengaplikasikan nilai-nilai budaya yang terkandung pada ritual kelahiran dalam interaksi sosial. Masa pembebasan dari pengaruh roh-roh jahat. Masa pengenalan terhadap lingkungan, alam dan keluarga. Masa pemberian penghargaan terhadap jasa-jasa dukun beranak. Ada masa pengakuan, ada masa pembersihan, dan seterusnya. Kalau masa pemberian penghargaan terhadap jasa dukun-dukun beranak ini sekarang mungkin sudah tidak dilakukan lagi, karena semua proses mulai dari pemeriksaan kehamilan sampai dengan kelahiran, ya, itu semua ditangani oleh tim medis, ya. Dalam hal ini adalah bidan, seorang bidan, ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini ada masa perapihan gigi, ya, Ekerniong. Ini sudah, ya, jarang-jarang digunakan lagi upacara ini. Masa pemberian jasa kepada orang tua dalam bentuk gading, ya, imbalan adat. Proses pengangkatan anak oleh paman, ya. Contoh, ya, etikanya seperti apa, etikanya seperti apa. Lalu pengangkatan anak saudara kandung oleh tanta karena tidak mempunyai keturunan. Pengantaran anak ke rumah laki-laki, ya. Jadi ini adalah beberapa proses ritual, ya, yang dilakukan pada saat, ya, yang dilakukan pada saat kelahiran, ya, ada kelahiran, ya. Ritual-ritual kelahiran. Oke. Kita lihat yang ketiga, ya, memahami tata upacara adat perkawinan sesuai budaya masing-masing etnis di Kabupaten Sika. Ya. Yang pertama, mengidentifikasi prosedur ritual perkawinan masing-masing etnis dalam budaya Kabupaten Sika. Ada masa pertunangan, ya. Ada masa pertunangan, masa pacaran, setelah itu pertunangan, ya. Lalu timbulnya perasaan cinta dari seorang laki-laki kepada seorang pria, sebaliknya, ya. Ini masa pertunangan. Setelah timbul perasaan cinta, maka ada pengungkapan rasa cinta yang dibayangi lewat mimpi, ya. Setelah itu, kalau semuanya sudah oke, yang pertama dan kedua ini sudah pas, maka terjadi musyawarah, ya, rembuk, perunding keluarga inti, kula babong, ya. Setelah perembukan ini bahwa sudah siap, maka ada satu proses lagi, itu ada pelacakan terhadap perilaku aktivitas harian perempuan, ya, yang dilakukan oleh tanta sulung laki-laki, naa, ya. Itu adalah panoahu, ya. Tujuannya apa? Ya, tujuan hanya untuk melihat perilaku aktivitas harian dari seorang perempuan yang akan dipinang. Oke. Lalu berikut, ya, ada peminangan, ya, peresmian hubungan pertunangan.
pertemuan antara delegasi kedua belah pihak ya. Setelah itu pengantaran belis. Nah, ini di upacara ya, ritual perkawinan ya, masa-masa sebelumnya itu ya, sebelumnya. Masuk ke poin yang berikutnya, yang kedua, mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung pada setiap ritual perkawinan dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, itu yang pertama adalah masa perkawinan atau pernikahan. Mulai penetapan jadwal, waktu pernikahan, kumpul keluarga, persiapan mas kawin, kumpul keluarga untuk mengawali acara pernikahan, nah seterusnya. Lalu yang berikut, pernikahan secara adat ya. Jadi sebelum masuk ke pernikahan yang diberkati oleh pastor atau romo ya, sebelum itu sudah ada pernikahan secara adat. Pernikahan secara adat, sah secara adat. Setelah itu masuk ke poin yang berikutnya, pengantaran makanan bagi anak laki yang baru menikah oleh keluarga laki-laki. Ada penyelesaian hutang adat, ada mandi dan cuci setelah malam keempat ya. Ada pembersihan lokasi dan seluruh peralatan pesta perkawinan. Nah, ini adalah proses-proses ya yang dilakukan pada ritual adat perkawinan. Ya. Lalu di KD yang keempat, 334 ya, itu memahami tata upacara adat kematian sesuai budaya masing-masing etnis di Kabupaten Sika. Dan di sini yang pertama adalah mendeskripsikan proses ritual kematian menurut masing-masing etnis budaya di Kabupaten Sika. Informasi kematian ya. Ada informasi kematian, ada penggalian kubur ya. Lalu ada penutupan peti jenazah ya. Semua yang dilakukan ini sesuai dengan ritual adatnya. Ada penguburan dan pemakaman ya. Dan setelah dan setelah penguburan dan pemakaman itu ada ritual-ritual lagi, atau ada apa istilahnya, proses-proses adat lainnya seperti narak-rus dan piramidan dan seterusnya ya. Jadi di sini kita akan bahas habis ya. Nah, dari setiap masing-masing KD ini ya, Pak akan mencoba mencari narasumber yang atau tokoh adat ya, tokoh-tokoh adat di Kabupaten Sika, supaya kita bisa artinya bisa wawancara, bisa mengetahui secara rinci tentang ritual-ritual adat ya, dari beberapa etnis atau suku yang ada di Kabupaten Sika. Oke, jadi adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat atau mendengar, mungkin hanya dengan suara ya, tayangan dari slide pembelajaran ya, untuk 1 semester. Harapan Pak semoga untuk pembelajaran kedepannya adik-adik lebih aktif ya. Jadi nanti pelajaran materi lengkapnya itu nanti Pak akan kirimkan lewat aplikasi Edmodo ya, aplikasi yang kita gunakan selama ini dalam pembelajaran daring. Baik adik-adik, cukup sekian dulu perkenalan materi dari mata pelajaran blog. Kita ketemu